Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Al-Quran menjelaskan tentang generasi pelanjut dakwah yang dibina dan ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keredaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkap dalam Taurat dan Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu makin kuat, lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya, karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Quran Surat Al-Fatih ayat 29. Mengenai tanda-tanda mereka, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mengatakan, tidak sekali-kali seseorang yang menyembunyikan suatu rahasia, melainkan Allah menampakkannya melalui raman wajah dan keterlanjuran lisannya. Dengan kata lain, sesuatu yang terpendam di dalam jiwa tampak kelihatan pada raman muka yang bersangkutan. Seorang mukmin apabila hatinya tulus ikhlas kepada Allah SWT, maka Allah SWT memperbaiki penampilan lahiriahnya di mata orang lain. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang perbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki penampilan lahiriahnya. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Generasi pelanjut yang telah dibina, dikader, dan ditarbiyah oleh Rasulullah SAW mempunyai tanda bekas sujud. Hal ini sudah barang tentu karena mereka memperbanyaknya salatnya. Di hari kiamat, tanda itu akan terlihat jelas, khususnya tanda-tanda dari bekas air wudhu mereka. Tanda itu dalam bentuk cahaya. Dalam satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayyatila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan gurran, cahaya yang ada di ubun-ubunnya, muhajjalin, cahaya yang ada di kaki dan tangannya dari bekas air wudhu. Maka barang siapa di antara kalian yang ingin memanjangkan cahaya yang ada di ubun-ubunnya, hendaklah ia melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, berkaitan dengan cahaya yang muncul sebagai tanda keimanan orang-orang yang beriman, juga disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Pada hari engkau akan melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang sangat agung. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat ke-12. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, dalam ayat ini Allah SWT berfirman menceritakan tentang orang mukmin bahwa di hari kiamat kelak nur atau cahaya mereka menyinari bagian depan mereka di tempat pemberhentian sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir bahwa hal itu sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Mereka berjalan di atas sirat. Di antara mereka ada yang nurnya seperti gunung, ada yang nurnya seperti pohon kurma, dan ada yang nurnya seperti seorang laki-laki yang berdiri, dan orang yang paling rendah nurnya dari mereka adalah yang sebesar ibu jarinya, yang kadang-kala menyala dan kadang-kala padam. Qatadah mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Nabi Muhammad SAW yang bersabda, di antara orang-orang mukmin ada yang cahayanya menerangi antara Madinah dan Aden serta San'ah dengan sinar yang sangat terang, dan ada yang kurang dari itu, hingga sesungguhnya di antara orang-orang mukmin ada yang cahayanya hanya dapat menerangi tempat kedua telapak kakinya saja. Sufyan As-Sawri telah menceritakan dari Husain, dari Mujahid, dari Junadah ibnu Abu Umayyah yang mengatakan bahwa sesungguhnya kalian kelak di hadapan Allah tertulis nama, tanda, pakaian, munajat, dan majlis kalian secara lengkap. Apabila hari kiamat tiba, maka dikatakan, hai fulan, inilah cahayamu. Hai fulan, tidak ada cahaya bagimu. Lalu ia membaca firman Allah Ta'ala yang artinya, sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan mereka. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 12. Sahabat soleh dan soleh rahimakumullah, kita cukupkan dahulu, semoga manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.